Ya, baik semuanya, pasti udah nggak sabar ya untuk, segera mendengarkan, talk dari, salah satu narasumber kita. Nah, kita undang, Kak Hodik untuk bergabung. Masih di sini kan ya, Hodik? Masih. Oh iya nih, saya pin dulu. Oke, eee, baik, tak kenal maka tak sayang, maka saya mau kenalkan dulu ya. Boleh di-share screen, Filbert? Nah, hari ini Kak Hodik dan semuanya saya akan dibantu oleh Filbert, salah satu mahasiswa Prodi Teknik Mesin 2018 yang akan menjadi host kita. Nah, di sini, siapa yang belum kenal Kak Hodik selain dia kita kenal sebagai alumni angkatan 2013, tadi banyak senyum-senyum karena banyak foto-foto temennya di situ dan sebenarnya ada foto Hodik juga ya. Oke, jadi, Kak Hodik lulusan Prodi Teknik Mesin Unika Atmajaya angkatan 2013, lalu bisa scroll ke bawah, Fil. Sempet juga student exchange ya di Taiwan ya, di STUST ya, Hodik ya? Betul, betul. Betul, ini juga sebenarnya ada fotonya tuh di Instagram-nya mesin ya, jadi nanti bisa dikepoin tuh, before after-nya gitu ya, sebelum lulus sama sesudah lulus. Lalu kita bisa scroll ke halaman kedua nih. Nah, di sini salah satu yang juga saya mau kenalkan bahwa saat Kak Hodik ini sebagai mahasiswa ya, para mahasiswa semua ya, dan semua dari kita ya, itu, nggak cuma kuliah aja kerjaannya gitu ya, nggak gabut. Nah, ini salah satu mahasiswa yang paling saya ingat itu kalau ketemu saya datang tuh ngomong gini, "Bu, saya habis menang kompetisi ini," gitu. Jadi saya sebagai dosennya aja nggak tahu kalau dia ikut kompetisi, tahu-tahu pulang itu menang gitu ya. Jadi buat saya itu achievement yang luar biasa buat Hodik. Kita bisa lihat di sini sebagai juara pertama dari kompetisi Schneider Electric di Indonesia, kemudian dibawa ke tingkat Asia mendapatkan juara ketiga, kemudian PKM ini adalah salah satu mahasiswa yang kita banggakan karena saat Monef PKM itu achievement-nya sudah 100%, laporan kemajuan biasanya orang-orang itu 80%, ini sudah 100% dan masih banyak lagi kompetisi yang ia ikuti. Lalu tidak hanya kompetisi, ternyata Hodik juga aktif di organisasi. Nah, jadi kalian yang sekarang juga aktif banyak di organisasi, baik himpunan, workshop, maupun senat kemahasiswaan. Banyak banget yang bisa kalian dapatkan dari organisasi tersebut. Pengalaman berorganisasi, pengalaman leadership, networking, yang itu akhirnya bisa membentuk Kak Hodik. Nah, kalau tadi kalian juga sempat lihat ada apa ya, kerjasama dan alumni banyak yang bekerja di AHM, Astra Honda Motor. Nah, Kak Hodik ada salah satu yang sempat magang ya di AHM juga ya, Hodik ya? Iya, Ibu, betul. Saya ingat banget waktu zamannya masih PKM, sore-sore dia datang ke sekretariat prodi masih pakai seragam AHM yang putih-putih itu, tapi hebat, bajunya yang putih itu nggak kotor padahal kerjanya di AHM gitu ya. Nah, itu luar biasa. Jadi, pasti udah nggak sabar ya mau dengerin. Oke, kalau gitu kita langsung aja bisa di-stop screen dulu, Filbert. Eee, baik semuanya. Nah, sekarang saya mau share screen sedikit ya. Ini sekedar review aja apa yang, sudah kita, apa ya, sudah mahasiswa saya sempat ini, Hodik. Jadi sebelum masuk ke talk-nya Hodik, saya mau, sampaikan dulu. Jadi, sebentar. Oke. Bentar ya loading. Nah, ini mungkin sudah lihat semuanya di layar ya. Ya, ini masih loading. Oke, nah jadi saya sempat sharing juga ke Hodik bahwa mahasiswa teknik mesin yang mengambil mata kuliah ini itu merasa penting dengan kewirausahaan karena banyak dari mereka yang merasa bahwa penting banget supaya mata kuliah ini bisa menjadi bekal untuk memulai berusaha, itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga yang merasa bahwa nih zaman sekarang lapangan kerja makin sedikit nih gitu ya. Jadi kalau kita punya mindset wirausaha, kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Dan yang terakhir tentunya, kalaupun kita nggak memilih sebagai wirausahawan, kita bekerja di perusahaan, kita punya entrepreneurship mindset ya, sehingga ke depannya kita bisa membantu mengembangkan perusahaan tempat kita bekerja. Nah, ini sedikit sharing sedikit, sehingga dari situ nanti harapannya kita akan dengar langsung ya dari Kak Hodik perjalanan wirausahanya. Oke, silakan Hodik. Oke, siap, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Fili. Bisa coba share screen kali ya, Bu? Sambil diatur, mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri kali ya. Untuk
teman-teman semua, untuk teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hodik Cahyadi. Saya itu angkatan 2013 mesin. Nah, kebetulan kesempatan kali ini tuh saya mendapatkan waktu nih untuk sedikit sharing kepada teman-teman semua bahwa apa sih, bagaimana sih untuk menjadi seorang entrepreneur. Mungkin bahasa kasarnya adalah teman-teman itu pasti ingin kan, saya mempunyai uang sendiri. Saya bisa membeli sesuatu menggunakan uang saya sendiri. Artinya teman-teman itu sudah bisa mandiri tanpa harus menggunakan uang dari siapapun itu untuk memenuhi kebutuhannya teman-teman. Nah, mungkin bahasa gaulnya adalah ya teman-teman itu harus jadi entrepreneur. So, hari ini itu karena keterbatasan waktu juga, yang mungkin yang akan saya sharing adalah setelah teman-teman mendengar sharing ini, teman-teman itu besok bisa memulai. Oh, entrepreneur yang ingin saya jalani itu ini. Nah, next-nya mungkin detailnya itu mungkin di lain kesempatan. Artinya dari segi ekonomisnya bagaimana, hitung-hitungannya bagaimana, nah itu mungkin di lain kesempatan. Tapi diskusi kali ini itu kita ingin membuka teman-teman semua, oh ini loh caranya, step awal untuk menjadi entrepreneur itu seperti apa. Nah, kebetulan sekarang ini saya ada usaha namanya Cahaya Indosurya. Biasanya orang-orang itu kenal dengan Cheese Carpet. Itu. So, tema hari ini itu adalah Why Entrepreneur. Jadi, entrepreneur itu sebenarnya sangat simpel. Teman-teman itu cukup satu. Ikutin skillnya teman-teman, jangan ikutin teman. Jadi, teman kalian ngelakuin apa, jangan diikutin. Udah, bodo amat. Tetap fokus dengan skillnya teman-teman. Nah, misalkan ketika saya bertanya kepada teman-teman, apa sih skillnya teman-teman? So far, kebanyakan itu orang-orang itu kan bingung. Wah, Pak, saya mah nggak tahu skill saya apa. Saya itu suka main game, saya itu suka menggambar, saya itu suka makan, saya itu suka ini, dan semuanya. Nah, bagaimana mengerucutkan semua itu? Ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk mengetahui skill kalian, apa yang membuat kalian happy, apa yang membuat kalian on fire, dan yang ketiga adalah apa yang membuat kalian lupa akan waktu ketika mengerjakannya. Contoh, misalkan saya anggap ada 2 jenis usaha. Usaha pertama adalah usaha di bidang jasa, usaha yang kedua adalah di bidang produk. Artinya teman-teman itu membuat sebuah produk, menawarkan produk itu ke orang lain. Nah, usaha yang pertama, contoh di bidang jasa. Misal ya, saya ambil contoh foto. Teman-teman itu ada yang sedang menggeluti usaha foto ya. Nah, teman-teman itu sangat senang menggeluti usaha itu. Sehingga teman-teman ketika foto, foto kan banyak. Harus ambil dari angle ini, harus editing, dan sebagainya. Nah, teman-teman ketika belajar editing, belajar cara untuk mengambil foto dari angle ini, angle itu, teman-teman itu sangat on fire. Sehingga ketika teman-teman itu belajar, waktu sehari itu tidak cukup. Nah, itulah namanya skill teman-teman. Itu dari segi jasa. Yang kedua, misalkan dari segi produk. Misalkan teman-teman ini teknik mesin, teman-teman itu suka custom motor. Jadi teman-teman itu happy ketika misalkan oprek-oprek motor, bongkar-bongkar motor. Sehingga teman-teman itu ketika misalkan ngoprek-ngoprek motor, bongkar-bongkar motor, teman-teman itu on fire banget. Bangun pagi, tidak pernah telat, sarapan, semuanya udah oprek motor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Akhirnya apa? Teman-teman itu lupa kan waktu. Wah, tiba-tiba udah sore aja. Nah, itu namanya skill. Jadi bukan berarti teman-teman itu memaksakan diri teman-teman. Wah, saya tidak punya skill nih. Wah, saya harus kursus ini. Bukan demikian. Contoh, hal simpel aja. Misalkan teman-teman suka main game. It's your skill. Jadi jangan meremehkan main game. Ataupun misalkan teman-teman suka makan. Wah, Pak, hobi saya makan. Itu skill teman-teman. Jadi skill apapun itu dilihat dari happy, on fire, for the time. Nah, skill inilah yang harus teman-teman kerucutin.
Rujukannya ada di next slide. Nah, ketika teman-teman sudah tahu skillnya teman-teman, contoh misalkan tadi dua bidang itu fotografi dan custom motor, fotografi. Jadi teman-teman itu udah tahu skill nih, cukup memasukkan edit value aja di skill itu. Saya sebutnya space, security, profit, aesthetic, convenience, dan ego. Nah, space ini ketika teman-teman aplikasikan di skillnya teman-teman, saya berani bilang 100% teman-teman pasti jadi entrepreneur. Security, saya mulai dari security ya. Misalkan saya anggap contoh tadi, teman-teman punya usaha di bidang jasa, yaitu fotografi. Teman-teman harus menambahkan security. Security itu apa? Security itu adalah menjamin dari segi customer-nya. Jadi misalkan contoh fotografi. Oh ya, customer saya tidak perlu bayar di awal. Saya akan ambil foto dari angle manapun, saya editing, hasilnya jadi, saya kirimin, puas baru bayar. Jadi customer itu merasakan security-nya. Atau misalkan di sektor yang produk, custom motor, teman-teman itu bisa menawarkan security seperti, oh Pak, motor Bapak nggak usah ribet, Bapak tinggal duduk diam di rumah, bisa kami towing motor Bapak. Kami custom sampai jadi, Bapak suka baru dibayarkan. Itu yang dinamakan security. Profit. Profit itu adalah apa sih keuntungan yang akan didapatkan oleh customer jikalau dia menggunakan jasa teman-teman atau jikalau dia menggunakan barangnya teman-teman. Contoh yang tadi fotografi, profitnya apa yang akan didapatkan oleh customer? Oh iya, hasil jebretannya teman-teman itu bagus banget, angle-nya bagus banget, beda dengan hasil foto orang lain. Atau misalkan custom motor itu ada keuntungannya adalah customer nggak perlu ribet, customer itu tidak perlu bayar di awal. Oke, itu profit. Yang ketiga adalah estetik. Estetik itu dilihat dari seninya. Nah, inilah yang akan membedakan entrepreneur si A, si B, si C, dan si D. Estetik itu maksudnya adalah dari segi sisi seninya, sisi dari tampilannya, dan sebagainya. Jadi saya anggap contoh, misalkan teman-teman pasti tahu bahwa usaha fotokopi itu di Atmajaya, di Semanggi kan banyak tuh, menjamur banget. Nah, kenapa mereka masih bisa bertahan? Di Karet terutama, usaha fotokopi itu banyak banget, menjamur satu jalan kan. Kenapa mereka masih bisa jalan? Karena mereka itu tempat fotokopian satu dan fotokopian lainnya ada estetiknya. Jadi misalkan ketika teman-teman bawa eh, fotokopi atau ngeprint di tempat ini, estetiknya adalah misalkan hasil printnya itu bagus. Atau yang tadi kembali ke yang jasa dan produk, misalkan kalian punya jasa fotografi, hasil foto kalian terus diedit, itu hasilnya bagus banget. Kalian edit sebagus mungkin, senatural mungkin. Oke. Terus yang kedua, yang tadi yang custom motor, teman-teman itu nge-custom motornya bagus banget, tidak ada duanya, tidak ada orang yang bisa seperti itu. Ya, teman-teman mengerjakan hal-hal yang bersifat seni yang mustahil dikerjakan oleh orang lain. Itulah sebutannya estetik. Convenience itu adalah kenyamanan. Jadi teman-teman itu ketika menjalankan sebuah usaha, tawarkanlah kenyamanan customer seperti dalam hal berkomunikasi. Jadi komunikasinya itu harus membuat customer itu comfort. Jangan sampai customer itu tersinggung dan sebagainya. Convenience. Atau berikanlah tempat menunggu. Misalkan nih teman-teman kan buka usaha custom motor nih. Orang-orangnya udah pada datang nih, udah nunggu. Sediainlah kursi yang nyaman, tempat yang nyaman untuk mereka menunggu antrian. Itu bisa convenience. Terakhir adalah ego. Jadi buatlah customer kalian merasakan egonya kepada kalian. Jadi misalkan customer ini ingin fotografi. Buatlah customer itu merasakan ego. Jadi misalkan jika customer ini ke kalian yang punya usaha fotografi, dia akan merasakan egonya. Oh iya, saya ke si A. Si A itu pernah foto Pak Jokowi.
ataupun si A pernah foto siapa. Jadi mereka itu merasakan egonya. Wah ya udah saya ke sana aja, mahal sedikit nggak apa-apa. Ataupun yang tadi custom motor, misalkan teman-teman itu pernah custom motor artis, pernah custom motor Pak Presiden, itu ego. Jadi wah saya ke sana aja, ke si dia karena dia pernah custom motor presiden. Itu yang sebutannya ego yang membuat orang-orang itu akan ke kita. Nah, inilah yang saya sebut space. Jadi teman-teman itu misalkan udah nemu skill nih. Oh Kak, saya udah nemu skill saya. Aplikasikanlah space di skillnya teman-teman. Sesudah diaplikasikan di usahanya yang dibarengin dengan skill, di next slide, bisa di next slide, Satria. Nah, yang terakhir itu adalah kembali ke kalian. Jadi kalian udah nemu skill, udah nemu space, kembali ke pribadi kalian. Ya tentunya namanya untuk memulai usaha, ya kalian harus work hard. Yang kedua adalah tentunya kalian harus jujur. Yang ketiga adalah kalian harus strong. Jadi artinya usaha apapun yang namanya usaha, tidak semua usaha di awal itu pasti akan ada hasilnya. Bisa jadi ketika teman-teman itu udah punya skill, udah start usaha dengan space, tidak ada hasil untuk 6 bulan di awal. Nggak masalah, tetap strong, jalanin dulu. Terus yang keempat adalah collaborate. Jadi misalkan nih teman-teman punya kekurangan, kolaborasilah dengan orang lain. Jadi misalkan teman-teman ada usaha fotografi. Fotografi itu kan ada editing, ada pengambilan angle, ada penggunaan kamera. Nah misalkan teman-teman, oh, Pak, saya masih belum ada kamera yang bagus nih. Kolaborate dengan teman yang lain yang punya kamera yang lebih bagus. Atau enggak, teman-teman yang belum punya skill editing, kolaborasilah dengan teman-teman yang jago di bidang editing. Kolaborate itu berbagai macam. Ada yang kolaborate dari segi uang, ataupun ada yang kolaborate sebagai teman. Itu kolaborate. Karena sewajarnya tidak ada satu individu yang bisa menguasai semua hal. Tidak ada. Terus yang terakhir adalah God praise. Jadi teman-teman itu harus menyerahkan semuanya tetap pada yang Maha Kuasa. Karena rezeki itu nggak ada yang tahu. Semua itu sudah diatur sama yang di atas. Tinggal kita menjalani dan ikhtiar. Misalkan yang tadi yang seperti saya bilang, ketika teman-teman sudah usaha 6 bulan, setahun, belum kunjung kelihatan hasilnya, no problem, tetap brave, jalani terus. Jangan give up. Ini kembali ke diri kalian. Temukan skill kalian, aplikasikan space. Yang terakhir adalah kembali ke diri kalian. Work hard, harness, brave, collaborate, dan pray. Next slide. Terakhir adalah ketika teman-teman sudah memulai usaha, ingatlah tidak ada yang akan menolong teman-teman. Even keluarga dekat pun siapapun itu tidak akan ada yang menolong. Tapi teman-teman harus memulai. Lakukan langkah kecil, nggak masalah. Suatu saat nanti, one giant leap will appear. Jadi kalau teman-teman tidak menentukan skill, tidak mengaplikasikan space, ya, sampai kapanpun entrepreneur teman-teman itu nggak bakalan keluar. Jadi nggak apa-apa, mulai aja dari yang kecil. Mau orang lain menghina, orang lain caci maki, udah biarin. Suatu saat wanjai lead-nya kalian akan membuka mereka semua. Itu ya saya. Udah sih Bu Phil, itu aja Mas. Oke, Hodik terima kasih banyak. Mungkin kita bisa kasih virtual applause kali ya kepada Kak Hodik ya. Itu ada di reactions. Mahasiswa semua kita bisa kasih virtual applause. Terima kasih banyak Kak Hodik buat sharingnya singkat, jelas, padat gitu ya. Apalagi yang terakhir ini ya, ini quote-nya dari Kak Hodik. Oke, so sekarang kita langsung masuk aja ya ke sesi diskusi, tanya jawab, sharing gitu ya.
Kalau ada yang mau tanya boleh banget langsung bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Mungkin ini bisa diturunkan dulu Filbert. Ya, terima kasih. Siapa nih yang mau tanya? Boleh Azimi, silakan. Ayo, pergunakan sesi tanya jawab ini mumpung saya ada, mumpung saya bisa membantu gitu. Oke, thank you untuk Kak Hodik tadi udah jelasin mengenai kewirausahaan ini. So di sini Azimi ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu lebih ke menurut Kak Hodik nih, apa sih kayak peluang wirausaha di zaman sekarang ini, terutama bagi saya mahasiswa awal semester 3 nih masih, kira-kira tuh kayak wirausaha apa yang cocok saya lakukan di saat-saat seperti ini gitu ya Kak, terutama juga di masa pandemi bisa disangkut pautkan. Dan yang kedua itu kira-kira untuk wirausaha di Indonesia sendiri dan juga di luar tuh kira-kira kenapa sih Indonesia itu bisa dibilang agak sedikit kurang cepat atau di belakang mereka gitu Kak. Kira-kira gimana itu pendapatnya mengenai hal itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Azimi. Mau langsung dijawab atau gimana, Dik? Langsung dijawab aja Ibu, biar nggak lupa. Oke. Jadi Silakan. kalau ditanya peluang usaha apa di Indonesia, semua peluang itu bisa untuk kalian. Nah, itu kembali ke skillnya Azimi ini di bidang apa nih. Jadi mungkin jikalau misalkan Azimi mau sharing, oh Kak, skill saya itu, saya misalkan suka gambar. Oh saya suka makan Kak. Misalkan kita anggap yang paling jelek aja ya. Kak, saya suka makan. Orang itu kan mikir makan itu bisa menghasilkan uang kayak apa sih? Nah, sekarang ini semua peluang itu terbuka dari yang orang bilang itu, oh makan mah bisa menghasilkan uang seperti apa sih? Mustahil kalau orang tua bilang kan begitu. Tetapi dari makan, hobi makan itu bisa berpeluang. Contoh misalkan Azimi itu bisa jadi food vlogger, ataupun Azimi itu kalau misalkan belum berani untuk jadi food vlogger bisa jadi reviewer. Jadi Azimi itu dari keseringan membeli makan bisa melakukan view. Jadi oh makanan ini enak, ini di mana lokasinya dan sebagainya. Nah dengan Azimi melakukan itu saja, mereview dari hobi makan, nah itu udah bisa jadi peluang usahanya Azimi. Jadi untuk sekarang ini, untuk 2021, tidak ada hal yang mustahil. Contoh misalkan kita anggap yang paling jelek apa? Maaf, pemulung. Pemulung, mengut sampah. Nah itu tidak bisa dianggap remeh untuk sekarang. Kalau misalkan memungut sampah aja, sampah itu bisa diolah, misalkan dia ambil dari sampah plastik itu bisa diolah, itu semua orang itu akan tertarik dengan sampah plastik itu. Nah, ini kembali lagi ke skillnya Azimi. Jadi kalau Azimi nanya ke saya, Kak, kira-kira peluang apa sih yang cocok untuk saya angkatan semester baru? Kembali ke skill. Skillnya Azimi apa? Misalnya Azimi suka main game, nggak masalah, tekuni game itu. Tapi kembali lagi, apakah itu benar skillnya Azimi? Jadi jangan sampai, oh Kak, saya baru 10% menyukai main game, saya tekunin aja ya. Saya ikut kursus, ikut apa, training apa gitu. Jangan, justru itu yang membuang-buang waktu. Kembali ke skill. Nah, cara untuk mengetahui skillnya Azimi itu apa? Nah, yang tadi, yang 3 poin itu. Happy, make you forget time, dan make you on fire. Nah, terus pertanyaan yang kedua adalah, apa yang membuat usaha di Indonesia itu terlambat ya dibandingkan dengan negara lain ya gitu ya. Sebenarnya enggak terlambat. Jadi yang membuat kita terlambat itu adalah kita ini yang terlambat untuk memulainya. Jadi misalkan contoh Azimi sekarang semester 3 tadi ya. Mulai aja dulu. Dari semester 3 mulai. Usaha apa aja nggak apa-apa. Nggak perlu nunggu sampai lulus. Jadi ketika Azimi memulai sekarang, ini memang sudah banyak kompetitor yang sudah di atasnya Azimi. Misalkan Azimi suka foto nih. Nah, sudah banyak profesi foto yang sudah profesional, sudah go global, sudah banyak. Tapi percayalah, dunia itu berputar. Yang sudah di atas, yang sekarang ibaratnya panutannya Azimi, itu bisa 2 tahun kemudian berada di bawah. Dan Azimi yang di bawah itu bisa 2 tahun kemudian berada di atas. Yang pentingnya tadi, Azimi itu tetap menerapkan space dan kembali ke dirinya Azimi. Azimi itu harus honest, work hard, dan sebagainya. Nah itu, pokoknya Azimi terapin aja. Percayalah,
Ini sedikit sharing juga, usaha kalau saya ini kan Cahaya Surya bergerak di bidang karpet. Kalau bicara karpet, India, Irak, Cina, itu semuanya sudah bagus. Nah, saya yang baru memulai kurang lebih 3 tahun, itu kenapa masih bisa bersaing dengan mereka? Karena itu tadi saya menerapkan space. Space itu tidak bisa sembarangan orang terapin. Kembali ke kita tinggal di mana dan budaya kita, nah itulah yang kita lebih tahu. Jadi ibarat Azimi sekarang, misalkan mau usaha nih, usahanya di Indonesia, pasti Azimi itu akan mengetahui 100% market yang ada di Indonesia. Berbeda dengan orang Irak, orang Cina. Ya, mereka memang bisa. Apa yang bisa mereka lakukan ya? Perang harga. Cina, pasti ya mereka kasih harga semurah mungkin biar bisa masuk di Indonesia. Tapi Azimi mempunyai keunggulan yaitu space yang tidak diketahui oleh orang-orang Cina. Nah itu. Jadi tidak ada kata terlambat. Adanya kita sendiri yang ngejudge diri kita, wah orang lain sudah sukses ya. Nggak ada. Jadi Azimi pun bisa menyusul entrepreneur-entrepreneur yang lain ataupun entrepreneur yang berada di luar negeri. Kalau itu sih dari saya. Jadi tetap aja jalanin aja. Mulai aja dulu. Luar biasa ya. Gimana Azimi? Terjawab banget kayaknya ya. Jawab banget sih Bu. Terima kasih untuk Kak Hodik atas jawabannya. Iya, Ya, terima kasih juga Azimi buat pertanyaannya. Jadi kata kuncinya tadi yang pertama adalah skill. Jadi temukan skill Anda. Mulai dari hobi dan passion kali ya. Coba mungkin Hodik bisa kasih insight ke kita semua. Bagaimana apa ya menghubungkan antara passion sama hobi kita menjadi sesuatu yang apa ya qualified sehingga menjadi skill kita. Gimana tuh Dik menurut Hodik? nah ini saya langsung kasih contoh aja ya diri saya sendiri ya gitu. Jadi sebenarnya kalau skill saya itu menggambar, mendesain. Jadi saya itu senang sekali kalau misalkan dibuat sebuah produk, membuat sebuah mesin, atau membuat sebuah gambar, nah itu yang bisa direalisasikan. Jadi kalau saya itu lebih cenderung ke entrepreneur produk, bukan menawarkan jasa. Jadi dulu itu saya sering banget gambar, gambar dan sebagainya. Nah, dari gambar itulah kenapa bisa lari ke karpet? Pertanyaan begitu. Nah, mungkin teman-teman juga sama. Kak, saya juga suka gambar, tapi saya nggak tahu nih harus aplikasikan kemana. Nah, teman-teman itu aplikasikan space di tentunya di marketnya teman-teman di Indonesia. Kan teman-teman orang Indonesia nih, misalnya teman-teman mau jual di Indonesia, aplikasikan space. Estetik apa yang bisa teman-teman tonjolkan? Kan tadi kan space security, P tadi apa ya? Profit. Profit, estetik, convenience, dan ego. Nah, estetik apa yang bisa teman-teman tunjukkan dari skillnya teman-teman? Nah, gambar. Kan nggak mungkin toh, saya hobinya gambar gunung, gambar sawah, ya nggak bakalan ada yang mau dari gambar gunung itu. Nah, estetiknya adalah, oh, gambar. Gambar itu bisa diaplikasikan kemana? Bisa diaplikasikan ke rancang mesin, terus rancang bangunan, rancang ini, rancang itu, dan sebagainya. Pada akhirnya adalah saya ke karpet karena saya ingin menunjukkan ego. Ego di mana bahwa sebelum ini itu sebenarnya saya sudah melakukan studi. Jadi studi itu dinamakan dengan perhitungan market size dan market share. Nah, ini itu udah lebih sangat detail. Jadi misalkan nih teman-teman udah jago menggambar. Jago menggambarnya mau di bidang apa Kak Hodik? Nah, teman-teman itu harus hitung-hitungan dulu. Jadi hitung-hitungannya itu berdasarkan market size dan market share. Market size dan market share itu seperti apa? Mungkin di lain kesempatan bisa saya jelasin, ataupun teman-teman bisa searching di Google. Nah, market size di Indonesia itu misalkan teman-teman ingin merancang mesin, jago gambar mesin, coba dihitung-hitung dulu market size-nya gede nggak di Indonesia? Seberapa banyak orang-orang yang akan suka mesin? Nah, ini teman-teman harus kumpulkan datanya dulu. Barulah teman-teman bilang, oh ya udah,
saya ingin gambar mesin, saya suka gambar, mau saya aplikasikan ngerancang mesin. Karena market size-nya demikian, sehingga otomatis saya itu akan bisa mendapatkan keuntungan dari market share yang akan saya tag sekian rupiah. Itu. Jadi mungkin ya hari ini itu ya saya hanya membuka teman-teman dari skill, space, sama diri teman-teman. Selanjutnya saya kasih ilmu yang tadi, market size, market share. Hitung dulu aja. Iya, benar banget Kak Hodik. Nah, jadi mahasiswa semua di topik 4 yang hari Selasa besok itu ada topik tentang apa tadi ya? Saya jadi lupa. Value proposition, dan yang kedua understanding the market itu ada TAM, SAM, dan SOP. Itu yang sebenarnya barusan disampaikan oleh Kak Hodik. Jadi ada market size-nya berapa, nanti makin lama makin menyempit early adopters kalian itu berapa orang. Nah, itu kira-kira revenue kalian ada berapa rupiah. Jadi dari jumlah buyer nanti sampai ke uangnya berapa. Nah, silakan nanti hari Selasa kalian bisa pelajari ya video pembelajaran yang sudah saya berikan gitu. Wah, luar biasa Kak Hodik. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya nih, mumpung bisa ketemu di siang ini. Siapa yang mau sharing juga boleh, yang mungkin sudah punya bisnis atau mungkin bisnis keluarga yang mau ditanyakan juga boleh. Silakan, ada lagi? Jangan malu untuk bertanya, nggak apa-apa, bertanya aja. Jangan malu bahwa, oh iya saya bertanya, ntar takut dianggap teman-teman yang lain bilang saya bodoh, tolong, demikian. Enggak. Oke, ini udah ada 2 nih. Yang pertama Samario sama Nanda. Mungkin Samario dulu ya, Nan ya. Oke, silakan Samario. Oke, makasih Bu Fili sebelumnya. Halo Kak Hodik, perkenalkan saya Samario dari mahasiswa Atmajaya Mesin angkatan 2018. Saya ingin bertanya sih Kak Hodik, karena tadi juga lihat Kak Hodik itu di CV-nya aja juga banyak kemampuan dan juga banyak ikut lomba, apalagi sekarang juga udah kerja bisnis gitu. Pengen tahu sih Kak, gimana sih cara manage waktunya biar bisa kayak Kak Hodik juga gitu untuk ngaturnya juga waktu kuliah. Apalagi kan sekarang kita banyak banget teman-teman saya yang juga lagi mau skripsi nih. Jadi mungkin ada tips gitu yang bisa kita gunakan gitu dari Kak Hodi, saran untuk mengatur manajemen waktu kita juga. Soalnya skripsi tuh katanya bikin stres banget terlebih gitu. Makasih Kak. Manajemen waktu, Hodik. Ya. Maunya banyak gitu ya. Tapi bisa excellent di semuanya gitu. Ya. Boleh, saya coba jawab ya Bu ya. Ya, silakan. Pertanyaan Samario ini sama seperti pertanyaan saya dulu itu ke salah satu dosen, ke Pak Ricci. Pak Ricci. Jadi yang saya bisa kasih tips ke Samario adalah, misalkan Samario ada kesulitan nih dalam memanage waktu. Coba malam sebelum tidur, Samario itu buat schedule untuk besok. Jadi misalkan nih Samario ingin memulai entrepreneur, tapi Samario juga sibuk dengan skripsi. Manage-lah waktunya. Jadi sebelum tidur itu Samario luangkan waktu 1 jam aja. Misalkan udah Samario bangun tidur dari jam 5, itu buat waktunya. Jam 5 sampai jam 6 itu saya harus sarapan. Harus sudah kelar sarapan. Dari jam 6 sampai jam 7, saya itu harus sudah di depan laptop untuk mengerjakan skripsi. Nah, dari jam 7 sampai jam 8, itu saya mengerjakan skripsi. Nah, akhirnya dari jam 8 adalah apa yang dilakukan Samario. Samario itu harus mulai usaha. Misalkan Samario mau entrepreneur, dari jam 8 Samario entrepreneur sampai jam 5 sore. Nah, ini deadline ini yang tidak boleh diganggu. Ingat, yang mendisturb Samario itu hilangkan semua. Jadi Samario udah buat nih manage-nya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini harus dikejar deadline-nya. Jadi misalkan nih Samario punya waktu untuk ngerjain skripsi dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Karena dari jam 8 pagi Samario akan jualan sampai jam 5 sore. Nah, udah kejar dua gitu. Jadi jangan sampai 2 jam itu ngedistract Samario. Percayalah, saya susah untuk memanage waktu saya, tapi saya berkomitmen. Semua yang ngedistract saya itu pasti saya jauhkan. Oke? Nah, misalkan Kak 2 jam itu nggak cukup nih.
saya harus 4 jam ngerjain skripsi, tapi saya mau jualan juga. Ya udah, tetap jualannya dari jam 8 sampai jam 5, dari jam 5 sampai ke atas Samario buat lagi schedule-nya. Misalkan 17.00 sampai 18.00 Samario ngelanjutin skripsi. Atau enggak dari jam 17.00 sampai 18.00 Samario makan malam. Nah itu waktunya harus Samario lihat. Harus on time. Makanya kalau karyawan-karyawan saya bilang ke saya itu, si bos maunya selalu cepat. Nah karena harus itu. Waktu tidak akan bisa terulang. Yang ada mah kita menyesal. Jadi jangan sampai kita menyesal karena wah harusnya 2 jam itu bisa saya kerjain. Tapi tiba-tiba ke distract oleh wah saya pengen beli makan, pengen makan ini, pengen makan itu dan sebagainya. Jangan. Pokoknya time management itu kunci utamanya adalah di komitmen. Jadi Samario udah komit dengan diri sendiri. Berarti saya makan sekarang harus setengah jam. Setengah jam sudah habis makanan. Tidak boleh lebih. Tidak boleh 1 jam. Ataupun Samario makan sambil nonton. Maka akhirnya waktunya kelewat. Jadi itu. Intinya time management itu gampang. Tinggal komitmen aja. Coba aja. Keluar dari zona nyaman. Dari yang sebelumnya makan sambil nonton. Akhirnya kelamaan makannya. Coba dipangkas. Memang nggak mudah. Tapi harus dimulai. Kalau nggak dimulai, nggak akan tahu hasilnya. Gitu Samario. Gimana jawabannya Kak Hodik? Wah, makasih banget Kak Hodik. Iya sih, nanti bakal saya coba lagi sih, coba kayak gitu. Tapi Kak Hodik juga waktu skripsi berarti pakai cara kayak gitu juga ya, makanya bisa lancar gitu. Sama. Jadi percayalah sama Rio, teman-teman itu banyak yang bilang, wah Hodik nggak gaul, wah Hodik nggak mau diajak keluar, wah Hodik nggak mau diajak happy-happy, nongkrong dan sebagainya. Ya, I'm sorry. Itulah cara saya untuk memanage waktu saya. Daripada saya menyesal, lebih baik saya say sorry. Jadi teman-teman itu ya yang tadi kembali ke ujung quotes-nya saya. Ketika Samario memulai usaha, teman-teman sekalipun tidak akan ada yang membantu Samario. Samario mau minjam uang nih, oh saya perlu dana nih, percayalah tidak akan ada yang membantu. Daripada Samario menyesal kemudian hari, lebih baik dari sekarang aja berkata, say sorry, gitu. Ya, karena yang bisa membantu hanya diri kita sendiri ya Hodik ya. Betul. Itu Samario. Semoga terjawab ya. Jadi kata kuncinya buatlah schedule untuk memudahkan time management. Kalau tadi Kak Hodik bilang bisa start dari malam ini buat besok Senin apa. Nah kalau saya kasih tips nih, saya buatnya per minggu. Bisa per tahun, kemudian di breakdown per bulan. Jadi per tahun mau achievement-nya apa nih? Tahun 2021 lolos proposal TA. Nah, udah tuh di breakdown per bulan. Nanti per bulan per minggu. Nah, per minggu misalkan kalian tahu, oh schedule, misalkan ya, mata kuliah kewirausahaan, schedule-nya minggu ketiga nih, Selasa kosong, minggunya ada kuliah, berarti bisa diganti dengan yang lain. Nah, yang terakhir tadi kunci dari Kak Hodik, buat perencanaan dan schedule itu gampang, pelaksanaannya yang menantang. Ya, komitmennya di situ. Tapi kalau yang buat diri kita sendiri, ya semoga kita tahu prioritas yang mana, gitu. Itu kira-kira Samario. Iya, makasih banyak Kak Hodik sama Bu Fili juga atas saran tipsnya. Sama-sama. Dan ini berlaku nggak cuma di mata kuliah kita dan di semua lini kehidupan kita ya sebenarnya. Oke, baik. Yang berikutnya ini ada Nanda Firia. Silakan Nanda. Siang Bu, siang Kak Hodik. Ini Kak, saya ada 2 pertanyaan. Kakak kan dulu kerja sebagai karyawan perusahaan. Terus saya mau nanya, kenapa Kakak dari karyawan perusahaan beralih untuk memulai bisnis, kayak apa motivasinya, apa yang mulai gitu Kak? Terus untuk pertanyaan kedua, mau nanya, kenapa bisnis karpet Kak? Kayak kan Kakak mahasiswa teknik mesin, kayak nggak ada hubungannya ke karpet, kayak kenapa Kak? Ya, makasih Kak. Sip banget ini pertanyaan Nanda. Silakan Hodik. Jadi gini, tujuan sebenarnya saya kerja itu adalah untuk mempelajari dari sisi ekonomi. Jadi karena saya bergerak di bidang atau belajar
teknik mesin, otomatis ilmu ekonominya saya itu saya nggak ngerti. Nah, bagaimana caranya agar bisa saya belajar ilmu ekonomi tapi dibayar, tidak malah mengeluarkan duit untuk bayar. Salah satunya cara adalah dengan bekerja di sebuah perusahaan. Jadi tujuan saya masuk perusahaan itu sebenarnya bukan untuk ngejar gajinya, bukan untuk ngejar dapat uangnya, tapi saya mengambil ilmu di bidang ekonomi. Jadi saya mempelajari perusahaan itu bagaimana sih cara mereka memetakan market, memetakan yang tadi yang saya sebut market size, market share, bagaimana cara untuk meng-grab positioningnya. Nah, itu yang saya lakukan. Karena ya seperti kalian tahu, kalian belajar di teknik mesin, yang dipelajarin adalah 90% yang tentang teknik mesin. Materi-materi yang di teknik mesin, tapi 10%-nya baru di bidang kewirausahaan dan sebagainya. Nah, itu menurut saya masih kurang. Akhirnya saya memutuskan untuk terjun bekerja di perusahaan, atau mungkin sebutannya sebagai karyawan kantoran. Nah, yang membuat saya keluar adalah saya sudah ngerasa, maaf nih ya, ini bukan untuk dicontoh, tapi sekedar sharing, saya udah ngerasa bos saya itu menahan kemampuan saya. Jadi artinya apa yang bisa saya lakukan melebihi itu. Nah, namun karena atasan saya takut, setiap tahun itu kan pasti ada target nih. Jadi target itu akan selalu di-keep oleh bosnya kalian, oleh atasannya kalian. Jadi biar apa? Kalau dilihat grafik itu jadi cantik gitu di mata owner. Nah, atasan kalian akan membuat sebagus mungkin grafik itu. Tapi kemampuan kalian itu bisa melebihi itu. Ya sudah, apa boleh buat? Saya dengan terpaksa, ya udah, saya memutuskan keluar karena kemampuan saya bisa melebihi itu. Kalau ditahan-tahan terus, ya untuk apa saya terus ada di perusahaan itu? Itu satu. Akhirnya saya memutuskan bahwa ya udah, saya keluar aja daripada saya ditahan-tahan terus. Skill saya bisa melebihi itu, ya apa boleh buat. Tapi artinya tidak melecehkan orang lain ya. Artinya tetap kita punya bos, kita menghargai bos kita menahan kita, tentunya ada alasannya dan sebagainya. Ya udah, kita tetap ke jati diri kita. Terus tadi pertanyaan yang kedua adalah memilih usaha karpet ya. Nah, yang tadi, jadi setelah saya sudah mengetahui cara untuk menghitung market, cara untuk ngetek market dan sebagainya, nah itu barulah saya menentukan usahanya di bidang karpet yang masih berhubungan dengan hobi saya, yaitu gambar. Walaupun tidak ada hubungannya dengan teknik mesin, tapi percayalah, ilmu teknik mesinnya kalian itu masih kepake kok. Jadi kalau saya mau sedikit sombong ya, ini saya ada membuat satu mesin untuk pemintalan benang. Nah, itu menggunakan ilmu teknik mesin. Yang ibarat nggak bakalan Nanda nemuin mesin itu dimanapun. Ataupun mungkin ada nih yang menjual mesin itu untuk pemintal benang, tapi harus ke China, harganya selangit. Nah, udah, kita kan punya ilmu di bidang teknik mesin, bikin aja mesin itu, ngapain beli ke China? Nah itu, jadi percayalah Nanda tidak ada, misalkan Nanda sekarang masuk ke teknik mesin nih, wah saya mau usaha di bidang konveksi nih ketika gede, ketika lulus. Konveksi kan nggak ada hubungannya dengan teknik mesin. Ada, percayalah, pasti ada hubungannya. Wah, luar biasa. Gimana, Nan? Ya Bu, terjawab. Terus saya mau nanya ini Kak, kayak kan tadi Kakak kerjanya di bidang ekonominya kan. Itu kayak kalau kita lulus kan kita belum ada background belum ada pengalaman di bagian sana ya. Jadi kayak gimana perusahaan mau ngelirik? Bagaimana perusahaan ngelirik gitu Kak? Nah, Nanda jangan khawatir, oh Kak, misalkan saya belum nih punya skill di bidang ekonomi. Wah, ntar perusahaan ini menolak saya di bidang ekonomi. Jangan begitu. Jadi Nanda itu harus fokus ke skillnya Nanda. Misalkan Nanda suka ngomong nih, ataupun Nanda skillnya, kalau di bidang ekonomi kan banyak. Ada dari segi marketing, ada dari segi sales, ada segi dari perhitungannya, investasi, dan sebagainya. Nah, Nanda tetap kembali ke kemampuan Nanda. Misalkan Nanda misalkan Nanda itu jago ngomong, ya udah nggak apa-apa.
tetap Nanda ketika interview itu ya Nanda ngomong apa adanya. Nah, misalkan nih amit-amit Nanda ketika sudah diterima di perusahaan A, tapi Nanda tidak diterima di bagian marketing. Itu tidak menutup kemungkinan Nanda masih bisa belajar ekonomi ke teman Nanda yang ada di perusahaan itu. Jadi misalkan nih Nanda nggak punya skill, maka sales saya nggak ada, skillnya marketing saya nggak ada, skillnya hitung-hitungan fixed cost, variable cost saya nggak ada, ini nggak ada skill sama sekali di bidang marketing ataupun ekonomi, nggak masalah, tetap Nanda pada skill Nanda. Misalnya Nanda suka di bidang IT, masuk di perusahaan itu bekerja di bidang IT, nggak masalah. Nah, Nanda bisa mencari tahunya ke sesama karyawan yang lain yang berbeda bidang. Jadi belajar aja dari dia. Gue mau nanya dong, cara lu untuk menentukan market ini gimana? Percayalah temannya Nanda yang berbeda divisi. Kan misalkan Nanda di divisi IT, teman Nanda itu di divisi marketing atau salesnya. Nanda bisa nanya ke dia. Ya, tentu enggak sekaligus jebret. Misalkan hari ini Nanda nanya, cara lu untuk jualan marketingnya gimana sih? Nah udah stop di hari itu. Nah, barulah besok atau seminggu kemudian Anda nanya lagi dan sebagainya. Intinya bisa lah. Cuma ya itu tidak ada yang instan. Kan kayak tadi misalkan Nanda kan masuk IT, terus Nanda mau mengulik-ngulik nih, mau mencari tahu tentang ekonomi, itu kan berbeda divisi. Ya, Nanda juga harus bersabar. Jadi hari ini Nanda nanya, besok ya udah stop dulu, baru minggu keberapa nanya lagi dan sebagainya. Baik, terima kasih Kak. Wah, luar biasa ya Nanda. Terima kasih juga buat pertanyaannya dan Hodik tadi. Jadi kata kuncinya justru turning point-nya Kak Hodik, kalau boleh saya simpulkan di sini adalah justru tantangan tadi itu bisa menjadi peluang ya. Bisa Ibu, nggak masalah. Jadi mau kuliah di bidang apapun itu nggak masalah sebenarnya. Bahkan tantangan tadi di dalam internal perusahaan ketika bos kita tanda kutip gitu ya, menghambat gitu ya, menghambat kita bisa go beyond itu, malah membuat turning point kita menjadi lebih besar dari itu. Baik, jadi kembali ke quote Hodik tadi ya, sebenarnya no one will help you, only ourselves gitu ya, hanya diri kita sendiri nih, gitu yang akan membantu kita. Luar biasa. Lalu juga tadi key point yang bisa kita ambil adalah collaboration. Jadi kita sadar bahwa kita mungkin punya kekurangan atau mungkin belum tahu atau belum paham, belum mahir di bidang tertentu. Lalu kita bisa belajar nih dari orang lain, dari rekan kita yang mungkin dalam perusahaan dia menangani bidang itu. Gitu ya. Luar biasa banget nih. Oke, ada lagi kah mahasiswa lainnya atau para peserta lain yang ingin bertanya kepada Hodik? Silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, sambil nunggu pertanyaan lain, ya Hodik, saya boleh nggak tanya ini? Kira-kira sebenarnya dari apa yang sudah Hodik achieve gitu ya, Hodik dapatkan baik semasa kuliah dengan banyak juara-juara di kompetisi, lalu kemudian pengalaman bisa bekerja di perusahaan yang top 10 lah ya, perusahaan yang nggak abal-abal nih, yang nggak kaleng-kaleng ya, apalagi di bidang teknik, sampai pada akhirnya memiliki bisnis sendiri dan memiliki karyawan gitu. Kalau saya mau tanya nih, kira-kira sebenarnya goals dalam hidup Hodik itu apa sih? Tujuan Hodik itu apa kalau menurut Hodik? Value apa yang Hodik punya? Silahkan Hodik. Kalau ditanya tujuan sih saya orangnya ambisius ini. Kalau tujuan saya, kalau dari awal pun ketika misalkan dulu kan pas teman-teman masuk kuliah kan pasti ditanya apa sih cita-citanya teman-teman. Nah kalau saya dari dulu saya selalu bilang cita-cita saya itu ingin bangun pabrik. Dan mungkin cita-cita paling ambisiusnya adalah saya ingin jadi tunggal. Jadi misalkan nih bergerak di bidang karpet. Nah kelak ambisiusnya saya adalah karpet di Indonesia mau saya attack. Jadi di Indonesia karpet paling murah, kualitas paling bagus ya dari cheese. Tuh. Jadi mimpilah setinggi mungkin. Jadi jangan sampai teman-teman saya ini mah anak kurus, ceking, kecil.
nggak bisa lah seperti itu. Enggak, semua orang bisa percaya karena Tuhan itu adil. Tuhan itu pasti bisa memutarbalikkan dunia ini. Mungkin sekarang kita ada di posisi paling bawah, tapi suatu saat kita bisa naik ke atas. Oke, berarti nih anak-anak ambi ya, kalau pakai istilah anak sekarang. Hodik termasuk anak-anak ambi, tapi ambinya positif ya, mahasiswa semua ya. Oke, wah Mungkin terima kasih banyak. ada tambahan lagi, Bu. Iya, silakan. Teman-teman yang lagi kuliah, jikalau ada yang dari luar daerah, seperti saya, kalau saya ini kan anak luar daerah, dari Kalimantan. Nah, teman-teman, jikalau ada yang merantau, hidup sendirian, dan sebagainya, top. Pasti bisa, percayalah. Yang di Jakarta apalagi, kalau misalkan teman-teman masih hidup bareng sama orang tua, tiap hari masih ketemu orang tua, nah itu harusnya jauh lebih bisa berkembang. Jadi tidak ada yang menutup kemungkinan. Saya di Jakarta waktu itu sendirian. Sekarang pun usahanya sendirian sampai sekarang. Jadi tidak ada kata mustahil. Siapapun bisa, siapapun punya kesempatan yang sama. Apalagi yang lagi di Jakarta punya privilege orang tua, manfaatkanlah itu. Privilege jangan dianggap beban, tapi manfaatkanlah privilege itu menjadi sesuatu nilai plusnya untuk kalian. Jadi Luar biasa. anak-anak Oke. di luar daerah maju terus. Nah, luar biasa. Paling nggak udah punya modal ya. Apalagi kalau sekarang ini pandemi. Pandemi itu kan banyak orang bilang ini musibah ya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa belajar dari pengalaman Kak Hodik tadi, ini sebenarnya bisa jadi peluang gitu ya. Tentunya peluang yang positif ya. Peluang apapun, peluang berkembang, peluang bisnis ya. Oke, luar biasa. Jadi Nah, mungkin kalau kita ketemu orang lain, wah corona ini mematikan, corona ini membuat kita hancur. Ya, itu mah hanya basa-basi aja. selagi kitanya mau berkembang ya, pasti ada jalan. Iya. Oke, nah sekali lagi nih, aku mau tanya juga nih Kak Hodik. Ini kan Hodik masih usia yang sangat muda ya, baru lulus tahun 2013 tambah 4, 17 ya, berarti baru 4 tahun nih. Hitungannya kan masih muda banget, jauh lebih muda dari saya malah ya. Nah, kira-kira takut nggak waktu memulai usaha di usia muda seperti ini? Apalagi kalau ngelihat kompetitor atau karyawannya kan bisa jadi lebih tua kan dari usia Hodik kan. Nah, kira-kira gimana tuh Hodik waktu Kalau mulai? dibilang takut, waktu itu ada. Tapi ya kembali lagi, yang seperti tadi Azimi bilang. Jadi kan waktu itu Azimi bilang, oh Kak, di China kan sudah banyak nih perusahaan karpet gede. Oh di Iran kan sudah banyak nih perusahaan gede. Ataupun di Indonesia sudah ada perusahaan karpet gede. Nah, udah jangan takut. Justru teman-teman itu harus ambisius, punya mimpi gede. Jadi saingannya mereka. Tapi dengan kemampuannya teman-teman. Dengan skillnya teman-teman. Dengan space-nya teman-teman. Dan kemampuannya kembali ke pribadi masing-masing. Jadi nggak ada kata nggak mungkin. Jadi dengan space itulah yang akan membedakan pabriknya kita dengan pabriknya kompetitor. Ataupun usahanya kita dengan usahanya kompetitor. Nah, terus dibilang kita yang masih muda, percayalah. Jadi ketika kita kolaborate, misalkan nih karyawan kita lebih tua, nah teman-teman itu harus bisa kolaborate. Jadi misalkan bekerja sama dengan orang yang lebih tua itu masalah. Ataupun ketika misalkan teman-teman segan ataupun teman-teman merasa, oh Kak saya kan masih umur muda, saya nggak berani. Jangan. Itulah namanya profesional. Profesional dalam bekerja. Jadi teman-teman berani untuk menyuarakan. Jadi bukan berarti dia tua, nggak boleh dinasihatin, ya enggak. Akhirnya kita sama-sama memberi masukan. Yang tua, karyawan kita, itu pun boleh memberi masukan kepada kita. Jadi kembali lagi ke kolaborat yang tadi. Jadi teman-teman itu harus bisa kolaborat. Usia tidak penentu, tapi orang-orang yang lebih tua itu mereka lebih pengalaman. Yaitu tadi kolaborat. Jadi bisa saja yang lebih tua ataupun justru sebutannya karyawan, mereka bisa memberi saran. Timbal balik nantinya.
Wah, luar biasa nih. Jadi walaupun kita masih usia muda, jangan pernah takut untuk memulai gitu ya. Jadi nggak usah takut dulu deh ya. Pasti sebenarnya mau tua, mau muda, ketika kita jadi wirausahawan, pasti akan ada kompetitor dan tantangan ya kan. Jadi ngapain nunggu tua? Dari sekarang juga udah mulai nggak apa-apa gitu ya, Odik ya. Dan tadi kata kuncinya ya, profesional ketika berhadapan dengan siapapun gitu. Wah, Pasti terima pasti nggak kasih enak. banyak. Gimana? Nggak Pasti enak nggak ya. enak? Pasti yang lebih tua itu pasti akan menggurui kita yang lebih muda. Nah, Hmm, ini kembali lagi ke profesionalnya diri kita. Jangan hmm. terlalu over jadi orang. Jangan terlalu dibawa perasaan. Yang positif Nah, kita terima, yang negatif ya udah biarin. Nggak masalah. iya betul. Jadi wirausahawan itu jangan baperan ya. Harus siap ditolak oleh customer gitu ya. Oke, ada Nyari lagi? order susah, Eh, Oke, nyari ada order lagi nggak nih? susah, bekerja sama dalam tim pun susah. Iya, iya. Baik, mahasiswa semuanya, apakah ada Angkatan lagi ini yang mau nggak ada ini, ditanyakan? Kenapa? nggak ada ceweknya ibu. Ada, ini ada Kalista, Kalista Gracia, selamat sore. Sore, Bu. Nah, ini Hodik, salah satu perempuannya. Tadi ditanyain, ada ceweknya nggak? Ada, Iya, Kalista. ada, Kak. Ada yang mau Mantap ditanyain mantap. nggak, Kal? Sejauh ini belum ada sih, Bu. Belum, oke. BTW ini ada yang resen. Thank you, Kalista. Ada yang resen di sini, ada Bernardo Juan Albert. Silakan, Albert. Halo Kak Odi, halo Bu Fili juga. Halo. Lihat Saya mau mukanya, nanya, Bernard. Wajahnya bisa on cam em, nggak, Bert? saya lagi di mobil Bu, lagi perjalanan, jadi agak Oh, agak siap, susah. siap, siap, Oke, siap. oke. Silakan. Saya mau nanya sih sebenarnya kalau misalkan dari bidang wira swasta sama jadi entrepreneur gitu ya, sebenarnya seberapa penting sih kayak social engagement orang-orang, terus kayak kita tuh keluarin sebenarnya cost buat bidang marketing itu sebenarnya yang benar itu berapa? Kan biasa ada orang kayak marketing cost itu lebih tinggi daripada profit. Nah itu tuh sebenarnya hitungannya kayak gimana biar pas juga terus nggak kelebihan malah nanti jadinya boncos gitu. Jadi Oke. kayak ads-nya terlalu berlebihan, profit kita nggak nutup untuk biaya ads-nya gitu. Bernardo ini ada usaha. Ada sih Kak. Kalau boleh tahu usahanya di bidang apa? Saya bidangnya di bidang pet industri sebenarnya. Udah pertanyaan udah kelar? Udah, itu doang sih Kak. Oke, saya coba jawab ya. Jadi kalau Oke. marketing itu kembali lagi ke yang tadi. Jadi Bernardo itu kan ada space security, misalkan Bernardo udah terapin nih. Profitnya udah Bernardo terapin. Estetiknya udah Bernardo terapin. SPA, estetik, convenience-nya udah Bernardo terapin. Yang terakhir adalah ego. Nah ini kembali lagi, ego inilah yang akan berhubungan dengan marketing. Jadi Bernardo ini misalkan usahanya itu. Nah targetnya Bernardo itu apa? Jadi tidak ada kata misalkan berapa sih nominal yang harus dikeluarin untuk misalkan marketing. Tidak ada. Nah makanya yang tadi yang Bernardo bilang, bisa aja sebuah perusahaan itu jor-joran. Jadi dia udah keluarin beratus-ratus juta untuk sebuah brand. Tapi tak kunjung ada profit. Nah ingat, sebuah usaha itu tak hanya mendapatkan keuntungan dari segi uang, tapi apa sih goalnya dari marketing itu? Jadi sebuah perusahaan itu bisa mengeluarkan uang yang bahkan marketingnya itu lebih gede dari profitnya, nggak masalah. Tapi tujuannya itu apa? Nah, jika misalkan tujuannya Bernardo adalah keuntungan yang didapatkan, yang boleh saya sarankan adalah tentu marketing itu diambil dari 10% profit misalkan bulanannya Bernardo. Jadi misalnya Bernardo ingin marketing setiap bulan. Nah, ambillah 10% dari profit bersih.
Atau misalkan Bernardo ingin marketing setahun sekali. Ya udah, Bernardo tinggal tetapin target bahwa oh ya udah saya akan marketing, akan branding dengan 10% dari profit saya di tahun itu. Jadi jangan besar pasak daripada tiang. Jikalau tujuannya untuk dapetin keuntungan dari segi cuan. Tapi jikalau misalkan Bernardo punya branding atau tujuan yang lain, oh saya nggak apa-apa. Sekarang saya keluarin beratus-ratus juta tidak ada keuntungan nggak apa-apa. Tapi suatu saat saya akan mengeluarkan satu produk di mana produk itu justru nggak usah branding lagi, nggak usah marketing lagi. Tuh. Jadi marketing itu tidak ada yang sia-sia. Cuman itu tujuan goalnya dari marketing itu apa? Ya jika Bernardo mengharapkan profit, keuntungan balik secepatnya, yaitu saya boleh menyaranin 10% dari profit setiap bulannya ataupun profit setiap tahun. Gimana Albert? Terjawab nggak? Terjawab, Bu. Tapi Ya. berarti kurang lebih kalau kita keluarin cost itu berarti sebenarnya buat sustainability dari si produknya sendiri kan. Berarti kita jor-joran di awal ya untuk biar orang tahu nama-nama ini dan ya nyari nama ini pas cari produk. Misalkan kita mau beli makanan nih, boba. Duh, kepikirannya bobanya yang ini. Terus gitu ya kayak kurang lebih. Betul. Itu efek dari marketingnya kan. Betul. Jadi nggak masalah. Jadi misalkan Bernardo udah ngerasa nih, wah marketing saya udah berat nih, udah keluar banyak uang, tapi belum kembali. Nggak masalah. Bersabar aja Bernardo. Pasti balik kok. Yang penting marketingnya benar. Jadi misalkan tadi kan usahanya ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya Bernardo harus marketingnya itu benar. Jadi jangan sampai tag marketnya, cara untuk marketingnya itu salah. Itu juga bisa berakibat salah juga. Itu juga udah ilmu yang berbeda marketing. Gitu sih Bernardo. Ya, Albert. Gimana, Bert? Ada pertanyaan lagi nggak? Udah sih, Bu. Udah terjawab. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara marketing, Bert, itu sifatnya sangat dinamis. Jadi apa ya, variabelnya itu sangat banyak. Dari produk, dari orangnya, ownernya. Kalau ownernya udah terkenal duluan, itu beda lagi gitu ya. Kemudian tempat dan marketnya. Nah, jadi kalau kita bicara cost dari marketing itu sendiri, kalau dari saya sarannya itu sangat dinamis. Dan kalau tadi Kak Hodik bisa kasih rumusan 10%, nah kalau saya biasanya kasih rumusan 2%. 2% tapi bukan dari profit, tapi dari total cost, harga jual gitu. Nah, itu makanya beragam tergantung dari seperti apa lini bisnis kita, karena sangat dinamis variabelnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi yang bisa kita ambil pelajaran juga dari apa yang disampaikan Kak Hodik, ada baiknya juga kita tuh punya roadmap atau peta jalan. Jadi apa nih yang kita mau capai dulu nih di tahun pertama atau kuartal pertama misalnya yang lebih kecil lagi. Apakah mau tingkatkan sosial ininya dulu yang tadi kamu sampaikan, engagement. Yang penting orang kenal dulu nih. Kalau orang kenal dulu berarti udah pasti di situ profit yang kamu sampaikan bukan dalam bentuk uang. Tapi misalnya berapa jumlah like, berapa jumlah follower, nah itu social engagement. Nah dari situ roadmap-nya misalnya orang udah kenal, kemudian yang berikutnya baru kamu take profit dari mereka. Nah artinya ada pelipat gandaan. Harapannya berarti dari satu orang yang tahu tentang produkmu, di situ dia mau ikut mempromosikan juga, jadi ada pelipat gandaan. Nah dari situ makin banyak yang kenal, harapannya dari situ ada yang mau beli. Nah di situ berarti kamu udah punya timeline di bulan berapa nih kamu mau take profit. Nah dari situ nggak selesai sampai situ kan, bagaimana sustainability-nya? Kan kamu nggak mau kamu untung hanya di kuartal pertama atau tahun pertama. Misalkan, apalagi kita misalnya harus nggak online gitu ya, offline. Jadi kita harus sewa tempat. Nah berarti kan kita harus ngitung juga. Sewa tempat kan nggak bisa kalau misalnya cuma sekian bulan, harus berapa bulan gitu. Nah jadi itu beberapa hal yang kita harus punya tuh di dalam perencanaan marketing kita. Jadi roadmap. Nah yang ketiga yang tidak kalah penting adalah
evaluasi itu penting, Mbak. Jadi setiap kali misalkan cara-cara marketing itu kan banyak ya, mulai dari media sosial, mulai dari ada yang namanya SEO kalau kalian tahu, search engine optimization. Jadi ketika orang search Google boba tadi ya di Google, itu yang keluar pertama adalah bobanya punya Albert misalnya. Nah itu adalah ada lagi strategi SEO di situ. Nah setiap strategi yang kamu punya atau yang kamu propose di dalam bisnis kamu itu harus dievaluasi. Berapa persen yang memiliki impact paling besar ke dalam bisnismu. Apalagi kalau dana kita terbatas ya. Kalau dana kita untuk cost marketing yang terbatas, maka itu evaluasi itu menjadi salah satu kunci kita bisa makin efektif dalam segi marketing. Karena apa? Karena kalau yang tadi saya sarankan, cost marketing itu bisa ditaruh di dalam cost harga jual. Nah, kita kan juga nggak mau harga jual kita terlalu besar karena di situ ada cost marketing gitu. Nah, itu makanya variabelnya sangat besar, Albert. Gitu kira-kira. Nah, itu perlu bicara lebih banyak gitu. Makanya nanti kita akan sampai kok ke tahap itu. Gitu, Albert? Semoga terjawab atau malah makin pusing. Cukup sih, Bu. Udah dapat dimengerti. Oke, dapat dimengerti. Baik. Ini pertanyaan-pertanyaan luar biasa ya. Padahal ini baru talk yang pertama ya, tapi kita udah sangat panas ya. Tenang mahasiswa, ini karena bagian dari mata kuliah kewirausahaan. Kalian akan mendapatkan pembahasan-pembahasan yang kalian tanyakan itu di topik-topik berikutnya. Tapi nggak apa-apa. Kita sudah kedatangan Hodik yang udah bergelut nih, yang udah praktek. Silahkan, ada lagi kah yang mau bertanya? Sedikit candaan aja ya teman-teman ya. Teman-teman tahu nggak kewirausahaan saya dulu ketika mata kuliah ataupun kuliah di teknik mesin itu justru cekal. Justru dapatnya E ya. Kewirausahaannya cekal 1 SKS ya. Nah, itu candaan banget. Saya kaget ya waktu dengar itu. Nah, jadi apa nih takeaway yang bisa didapatkan ya Hodik nih? Kata kunci itu praktek kali ya, nggak cuma sekedar teori ya nggak sih? Iya, jadi ya mungkin kurang itu aja Ibu, kurang berjodoh di mata kuliah itu. Ya, ya. Jadi apa namanya ya? Seperti sebenarnya sudah para mahasiswa kewirausahaan di sini tuliskan dalam press survey ya. Jadi jangan cuma teori ya, tetapi dipraktekkan betul gitu ya. Jadi kayak beneran kita bikin usaha aja di dalam mata kuliah ini gitu. Syukur-syukur nanti setelah lulus ini bisa dilanjutkan gitu ya untuk jadi usaha beneran gitu. Why not gitu kan? Betul. Gitu. Terus ada satu lagi disclaimer juga. Percayalah teman-teman, kuliah itu teman-teman kan belajar teori, tapi prakteknya harus banyak. Kenapa saya bilang prakteknya harus banyak? Saya dari dulu lulus kuliah kerja di perusahaan sampai sekarang ijazah kuliah saya sebelum saya ambil belum terpakai ijazahnya, Tetapi sudah bisa bekerja gitu ya, Hodik ya. tetapi sudah bisa bekerja di perusahaan dan tidak ditagih ijazahnya. Nah, tuh. Jadi disitulah menunjukkan bahwa yang penting itu bukan selembar kertasnya saja, tapi diri kita gitu ya. Betul. Yang penting skillnya kita itu sudah menunjukkan bahwa kita itu sudah layak S1. Betul. Ya. Nah, banyak banget ya ternyata yang bisa kita dapatkan dari Kak Hodik di siang ini. Nggak nyangka bisa dapat sneak peek hal-hal di luar yang kita ada di kelas ya. Nah, itulah gunanya mengikuti talk di siang ini. Oke, masih ada lagi nggak nih yang penasaran, yang mau tanya-tanya, mumpung masih ada Kak Hodik di sini. Oh iya, BTW kalau boleh Kak Hodik bisa share saat ini lokasinya di mana, pabriknya, siapa tahu ada mahasiswa yang tertarik mau beli karpetnya, mau order karpetnya, atau nanti mau kolaborasi bareng, silakan boleh loh Kak di-share. Mungkin saya share gini aja kali ya, biar teman-teman itu bersemangat juga. Jadi dulu itu saya memulai usaha produksi karpet dari garasi. Dari ukuran garasi cuma 3 kali 3 meter. 3 kali 3 meter itu, oh ampun, makan berdebu,
hirup udara berdebu, tidur berdebu, apa-apa berdebu. Dari 3x3 meter itu saya nggak pantang menyerah. Tetap saya nyari order, keliling sana keliling sini, nawarin karpet, dihina orang. Wah, apaan? Produksi karpet aja masih di garasi. Gitu. Nah, tapi apa? Ya itu yang tadi, ketika kita udah work hard, harness semuanya, ya kembali ke yang maha kuasa. Yang maha kuasa pasti akan menunjukkan jalannya. Dari garasi 3x3, buktinya masih ada order. Usaha jalan-jalan terus, akhirnya sekarang sudah di tahun kedua itu, akhirnya setahun berjalan dari garasi, kita sudah terkumpul uang untuk sewa rumah yang lebih luas. Sewa rumah lebih luas, sudah terkumpul, akhirnya sekarang sudah punya tanah sendiri. Nah, artinya dari misalkan teman-teman, oh kak saya nggak punya uang, nggak ada halangan. Oh kak saya di Jakarta nggak punya siapa-siapa, nggak punya orang tua, nggak punya ini, nggak masalah. Dengan tangannya teman-teman sendiri, dengan badannya teman-teman sendiri, itu udah bisa, udah cukup. Yang penting tadi teman-teman itu harus jujur, bekerja keras, kolaborate, dan tetap berdoa. Jadi dari nol saya bisa sampai sekarang itu, ya saya pun bersyukur. Pernah saya di posisi ya itu yang seperti tadi pertanyaannya Bernardo. Saya udah marketing, udah sales, semuanya sudah dilakukan, tapi tak kunjung ada pemasukan uang. Di mana uang itu sangat penting bagi kita, tentunya untuk kita putarkan. Tetapi apa? Mukjizat itu nyata. Jadi ketika rekening saya sudah nol, karyawan masih ada, ya itu tetap masih saya bayarkan. Saya udah nggak punya uang lagi buat makan, tapi masih ada order yang masuk. Nah, itulah penolongnya. Jadi percayalah teman-teman, usaha itu memang tidak mudah, tapi jikalau teman-teman nggak berani memulai, ya bakalan susah untuk melihat hasilnya. Mulai aja kecil, nggak masalah. Jalanin terus, konsisten. Wah, luar biasa ya. Sampai speechless ya. Rekening nol itu yang paling pusing. Nol soalnya udah nggak udah udah nggak bisa ngapa-ngapain ya soalnya Hodik ya. Ya udah itu di hari itu tiap malam aja berdoa ya. Ya itu yang hanya bisa dilakukan, berdoa, dikasih juga, dikabulkan doanya. Persistence ya, jadi pantang menyerah. Pantang menyerah. Karena kalau kita menyerah di hari itu, mungkin orderan yang masuk jadi nggak masuk ya. Tapi kalau kita sabar, pantang menyerah, tunggu aja, pasti suatu saat akan ada order yang masuk. Itu akan, ya akhirnya itu yang nol berubah menjadi nolnya jadi tambah banyak gitu ya. Betul. Jadi ya itu nggak mudah lah. Yang penting teman-teman itu tetap jalanin, konsisten aja, nggak masalah. Oke. Dik, kalau gitu boleh cerita nggak order pertamanya itu seperti apa, Dik? Nah, ini order pertama itu justru bukan datang dari orang Indonesia. Datangnya itu dari orang India kalau nggak salah. Jadi orang Indianya itu perlu karpet cepat. Nah kebetulan karena kita lagi kosong, nggak ada order, kita sanggupin. Bisa. Akhirnya produksi karpetnya lancar, on time, cepat. Ya udah. Nextnya itu dia selalu ke kita. Jadi dengan kekurangannya teman-teman, itu justru jadi kelebihan. Nah ketika teman-teman itu give up, misalkan nih, saya waktu mulai dari garasi ukuran 3x3 itu give up, saya nggak bakal ketemu orang India ini. Ya kan, kelebihan kita yang justru kita bilang, dia, tempat saya itu kecil, baru 3x3, dihina terus, nggak masalah. Justru itu jadi kelebihan. Karena kita nggak ada order, tiba-tiba kedapatan order, ya kita sanggup. Jadi ya itu God lah. Ya, blessing in disguise ya. Justru karena kita nggak punya order, jadi kita bisa terima order lebih cepat.
memenuhi egonya customer kita tadi ya. Betul. Jadi nggak masalah, justru apa yang kita nilai jelek, Hmm. kita menilai diri kita sendiri jelek, justru jadi itulah kelebihan kita. Itu yang penting kita jalanin aja, nggak usah ditinggalin. Jangan menyerah. Wah, luar biasa nih. Oke semuanya, kayaknya nggak terasa waktu kita udah berjalan begitu cepat, sudah sampai di penghujung acara, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Hodik yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Guess what? Ini adalah salah satu penerapan time management Kak Hodik. Jadi waktu hari Minggu ini adalah waktu yang luar biasa bisa diluangkan untuk kita. Terima kasih banyak Kak Hodik sudah men-sharingkan banyak pengalaman, nilai-nilai, dan pelajaran buat kita semua.